Jangan-jangan kamu terluka karena kamu nolongin Indah ya? Iya, Sandra. Astagfirullahaladzim. Aku nggak mau jadi orang jahat lagi, Indah. Aku benci sama diri aku sendiri. Istri yang baik itu harus minta izin dulu sama suaminya. Aku tuh khawatir tahu sama kamu. Kamu kemana sih? Pergi sama siapa? Indah, terima kasih ya. Kamu udah bantu buat nyembuhin luka aku. Walaupun aku sering nyakitin kamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pinter deh kalian. Kak Indah seneng deh ngelihat Fatih sekarang makin hebat sholatnya. Allah pasti seneng. Kalian udah selesai sholatnya? Alhamdulillah udah Om Bobi. Kok Om Bobi nggak ikut sholat bareng kita? Kata Kak Indah, sholat itu tiket masuk surga tahu. Emang Om Bobi nggak mau masuk surga? Wah, kalau emang syaratnya masuk surga harus lewat sholat, Om Bobi janji. Om Bobi bakal rajin sholatnya. Janji ya Om Bobi, nanti kalau Om Bobi rajin sholat, aku kasih stiker bintang deh. Makasih ya, Ustadz Fatih. Ternyata Bobi jago juga ya ngambil hati anak-anak. Iya Indah, aku juga heran. Yang biasanya aku sering galakin orang, tapi malah jadi murid tersayang. Makasih ya udah bantuin aku hari ini. Sekarang aku mau anterin anak-anak pulang dulu. Yaudah, aku anterin ya. Aku janji Indah, aku nggak akan bikin kamu khawatir lagi. Biar aku bisa sendiri. Indah, masa murid teladan nggak boleh anterin guru tersayangnya. Sekalian kita anterin Fatih sama Hasan. Yeay, diantarin sama Om Bobi sama Kak Indah juga. Oke. Hasan, Fatih, Ayo. ayo siap-siap. Kita pulang dianterin Om Bobi. Ya. Tuh, makan tuh. Sandra, kamu nggak lihat suami kamu lagi makan, butuh pertolongan, terus kamu nggak ngebantuin? Nggak punya empati sedikit pun kamu ya? Nggak peka kamu? Aduh, lagian dia kayak gini kan karena kesalahannya dia sendiri kan? Biarin aja lah biar kapok. Lagian Mami kan sukanya ngatur-ngatur. Nggak mau sekalian nyuapin Dendi juga. Ini bukan soal ngatur, tapi ini bentuk empati dan simpati kamu sama suami kamu sendiri. Dan kamu harus respect dong sama Mami di sini. Ada Raja, ada suami kamu. Punya jiwa kemanusiaan banget sih jadi orang. Sandra sakit, Sandra pelan-pelan dong Sandra. Tuh, Mami mertua, udah saya suapin kan? Kalau dia keselak jangan salahin saya juga loh ya. Saya sih peka, cuman saya males aja dimanfaatin sama suami manja. Emang kamu nggak niat? Kalau emang kamu nggak mau nyuapin suami kamu, mendingan kamu nggak usah duduk di situ deh. Astagfirullahaladzim.
Jangan manja. Udah gede misalnya istri aja. Lagian kalau nggak bisa makan sendiri tuh, nggak usah pura-pura sakit. Bener-bener kurang ajar kamu ya sama suami kamu sendiri, Sandra. Makasih ya Bobby, kamu udah anterin aku pulang. Sama-sama Indah. Indah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Andaikan aku bisa ulang waktu seperti dulu, aku mau jadi Bobby yang sekarang. Yang gak nyakitin kamu, yang gak berperilaku kasar sama kamu. Dan mungkin rumah tangga kita gak hancur seperti ini. Bobby, hidup gak pernah bisa diulang. Yang penting sekarang kamu udah mau berubah. Jangan biarin penyesalan menahan langkah kamu. Tadi Fatih kasih aku stiker. Karena aku udah menjadi murid yang terbaik. Sekarang aku kasih stiker ini ke kamu. Karena kamu udah jadi guru yang terbaik buat aku. Makasih ya Indah. Kamu selalu sabar sama aku. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya Indah. Dan jangan lupa selalu istiqomah buat aku. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, jaga Bobby. Semoga dia benar-benar istiqomah dan aku bisa ikhlas menerima semua yang sudah terjadi. Oke, hari ini kita belajarnya di taman dulu. Oke Kak Indah. Kalau gitu sekarang kita tanyain Om Bobby. Om Bobby udah hafal belum ya hafalan surat Al-Falaqnya? Ayo Om Bobby pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin ija hasad. Shadaqallahul azim. Yeay, Om Bobby Om pintar. Bobby bisa. Om Bobby hari ini dapat 3 bintang. Udah bisa wudhu, udah bisa ngaji, sama juga udah bisa sholat. Kalau gitu katanya Om Bobby mau beliin kalian es krim, inget nggak dia janji? Ingat. Oh iya. Ya udah kalau gitu Om Bobby beli es krim dulu ya buat kamu sama Hasan. Makasih ya Om Bobby. Ya udah sebentar ya. Hasan, sini Om Bobby mau beliin es krim, sini. Mau makan es krim nggak? Oke, duduk manis. Oke, kita tungguin Om Bobby. Yeay! Aku. Hah? Fatih Om Bobby. Ini buat Om Bobby. Ini buat Hasan. Sini Kak Indah bukain buat Hasan. Hasan mau es krim? Ya. Terima kasih Om Bobby. Enak banget Om Bobby, makasih ya. Sama-sama. Woi, rame banget nih. Dapat rezeki kayaknya. Bagi gue dong. Tolong jangan diganggu ya. Anak-anak lagi main. Bobby, ingat ya, dulu lu pernah kita bantuin untuk cari perhatian buat Indah. Masa nggak ada bonus? Biar susahnya minta tolong kita ya. Apa? Cari perhatian. Bobby maksudnya apa ya? Enggak, Indah. Ini enggak seperti yang kamu bayangin. Dulu Bobby bayar kita untuk nakut-nakutin kamu supaya kamu makin deket. Jangan sombong-sombong lah. Saya teriak ya. Tolong! Teriak aja. Diam, nggak akan ada yang denger. Diam. Lawan lagi. Hei! Lepasin Indah. Oh, jadi selama ini semua yang kamu lakukan, kamu belajar, itu semua settingan. Kamu hanya ingin nyari simpati aku. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Ternyata kamu belum berubah. Ayo Hasan, Fatih, kita pergi dari Indah, sini. enggak seperti itu Indah. Indah, kamu harus dengerin dulu aku dulu, Indah. Indah. Ngopi dong, santai aja.
Dasar sampah! Gue udah jungkir balik mati-matian, berusaha untuk ngebuktiin ke istri gue kalau gue bisa berubah. Tapi gara-gara kalian harapan itu udah gak ada lagi. Ampun Pak Boy, gue janji Bang, gue nggak akan nongol lagi. Gue cuma nyari makan. Janji kalian udah gak ada artinya lagi. Tolong Bang, maaf Bang. Sekali lagi gue lihat muka lo, gue bakal habisin. Dengar? Ya Bang. Itu bonus buat kalian. Sekarang pulang. Ya Allah ya Robi. Hamba datang sekarang ke hadapanmu dengan kelemahan hati ini ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Bantu hamba atas masalah yang sedang hamba hadapi. Minta maaf! Hamba gak kuat ya Allah. Masalah Indah sama masalah Mami, that's two different things, Papi. Ya dengan begitu, kamu sebaiknya siap-siap. Kalau Indah akan jadi mama tiri kamu. Hamba gak sanggup. Hamba tidak ingin menyakiti hati siapapun ya Allah. Kalau kamu sampai berani menerima pinangan Haris Natanegara, saya pastikan keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Hamba tidak ingin menyakiti hati Raja ya Allah. Tenang aja Indah. Aku kan udah janji sama kamu. Aku bakal tungguin kamu sampai kamu udah siap jadi istri aku. Dan cincin ini bakal jadi milik kamu kalau kamu udah cerai sama Bobby. Berikanlah petunjukmu ya Allah. Dan berikanlah kekuatan untukku ya Allah. Agar aku tetap di jalanmu. Agar aku tidak menyakiti hati siapapun. Agar aku bisa menyelesaikan masalah yang sedang aku hadapi ya Allah. Hanya kepadamu tempat hamba meminta pertolongan ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Suara apa itu? Mas Bobby. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Bobby. Bobby, apa yang mau kamu lakukan kesini malam-malam? Sekarang kamu pulang. Aku cuma mau bicara sama kamu Indah. Aku nggak mau bicara sama kamu. Aku takut sama kamu. Indah, aku janji aku gak akan nyakitin kamu lagi. Aku cuma mau bicara sebentar aja sama kamu. Aku gak akan pulang sebelum kamu kasih aku kesempatan untuk bicara. Ya, aku mohon. Oke. Kalau kamu mau bicara sekarang di sini, langsung to the point. Kamu mau bicara? Indah, aku gak mau berpisah sama kamu, Indah. Aku gak mau. Kalau aku harus berpisah sama kamu, aku lebih baik mati, Indah. Istighfar kamu, Bobby. Kamu jangan bicara seperti itu. Kehidupan kamu masih panjang. Kamu masih bisa dapetin perempuan lain yang lebih baik, yang lebih sayang sama kamu, dan yang lebih ngertiin kamu dibanding aku. Sekarang kamu pulang ya, aku minta tolong sama kamu.
Jadi kamu nggak mau rujuk sama aku? Kamu nggak mau rujuk sama aku, lebih baik kamu mati, Indah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absori wa diyaini wa ala alihi wa sobihi wa salim. Indah dengerin aku sakit, Indah, aku butuh kamu. Aku butuh kamu temenin aku berobat, Indah. Enggak, kamu pergi sekarang atau aku teriak. Pergi! Oke. Aku akan pergi. 1, 2. Tadi Bobby telepon aku. Dia bilang dia akan segera pulang dan akan segera menemui aku. Aku takut, Raja. Dia bilang dia ingin aku mencabut surat gugatan cerai aku. Terus kalau kamu gak ngelakuin itu? Dia bilang dia akan membunuh aku. Katanya lebih baik aku tidak bisa dimiliki sama siapapun daripada dia harus kehilangan aku. Setelah dia membunuh aku, dia akan membunuh dirinya sendiri. Dia ingin kisah cinta aku sama dia seperti Romeo dan Juliet yang mati bersama dalam keadaan menyedihkan. Aku takut, Raja. Bagaimana kalau dia benar-benar mau menghabisi nyawa aku? Kamu tenang aja ya, kamu gak usah panik. Raja, aku harus bagaimana, Raja? Atau gimana kalau aku langsung menikahi kamu aja, Indah? Biar kamu langsung jadi tanggung jawab aku. Aku akan selalu bisa ada di samping kamu, Indah. Kamu mau kemana sih malam-malam? Kamu ngapain di sini? Minggir. Ya ampun Bobby, kamu jangan galak-galak dong. Kamu nggak ingat, kamu kan udah ditolak sama Mbak Indah. Dia tuh udah ilfil sama kamu. Jadi kenapa kamu nggak sama aku aja sekarang? Lia, kamu tuh gak usah sok-sok manja gitu ya. Aku tuh cuma mau sama Indah, bukan kamu. No. Kamu lupa ya? Aku masih punya video ini. Ajar! Hapus atau aku banting HP kamu. Banting aja kalau kamu bisa. Aku udah simpan filenya di tempat yang super aman. Kalau misalnya kamu banting HP aku masih punya cadangan. Elia, aku mohon sama kamu, Elia. Tolong hapus video itu, Elia. Aku nggak mau hubungan aku sama Indah bisa berantakan, Elia. Aku mohon sama kamu, ya. Ya ampun, kamu lucu juga ya ternyata. Aku baru tahu kamu bisa takut juga. Aku kira kamu nggak takut sama apa-apa. Mbak Indah pasti dia bisa nyakitin kamu lagi ya, Mbak? Apaan ini? Indah, kamu jangan dengar kata-kata adik kamu ini. Kenapa aku nggak boleh percaya sama adik aku sendiri? Mbak udah Mbak, nggak usah dengerin dia ini sakit jiwa. Dia tuh bisa berubah kapanpun yang dia mau. Ajar kamu, Lia. Bobby. Berani kamu sama aku ya. Bobby, lepasin adik aku. Bobby, lepasin, Bobby. Gila kamu ya? Terlaluan kamu, Lia. Aku akan bawa kamu ke neraka. Jangan macam-macam kamu sama adik aku ya. Kamu ikut aku sini. Ikut aku sini. Bobby, aku ini Bobby. Bobby, lepasin aku. Bobby, lepasin aku, Bobby. Stop. Elijah, lepasin dia, Bobby. Iya. Bobby.
Elia, aku tahu kamu nyimpen file video itu. Di mana file video itu? Aku nggak akan pernah ngasih tahu di mana file video itu ke kamu. Kamu berani ya? Macem-macem sama aku. Hah? Kasih tahu di mana? Buru! Enggak! Mbak! Mbak tolongin aku! Mbak ini tolong! Kasih tahu aku! Mbak ini tolong! Mbak! Kasih tahu! Raja. Raja, ayo dong Raja, tolong diangkat teleponnya Raja. Halo? Assalamualaikum Raja. Indah, ini saya, Ayah Aris. Ayah, Indah mau minta tolong sama Ayah. Indah sedang bingung sekarang di rumah Indah ada Bobby, tolongin Indah Ayah. Indah, tolong kamu tenang aja dulu ya. Saya langsung ke sana. Kamu pasti aman kok, tenang aja. Tolongin Indah Ayah, Indah takut di sini, Indah bingung harus bagaimana menghadapi Bobby. Ya, tenang. Iya. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Assalamualaikum Raja. Raja, kamu di mana? Aku mau minta bantuan sama kamu, tolongin aku Raja. Indah, ini saya, Ayah Aris. Ayah, Indah mau minta tolong sama Ayah. Indah sedang bingung sekarang di rumah Indah ada Bobby, tolongin Indah Ayah. Indah, tolong kamu tenang aja dulu ya. Saya langsung ke sana. Kamu pasti aman kok, tenang aja. Tolongin Indah Ayah, Indah takut di sini, Indah bingung harus bagaimana menghadapi Bobby. Ya, tenang. Iya. Indah! Indah! Indah, kamu gak bisa sembunyi dari aku, Indah. Keluar sekarang juga. Aku udah muak sama permainan sembunyi-sembunyi kamu ini. Keluar sekarang juga. Indah! Kamu cari gara-gara sama aku, Indah. Indah! Ajar kamu, Indah. Bobby, aku minta maaf. Berani kamu sembunyi dari aku, ha? Enggak, Bobby. Keterlaluan kamu, Indah. Gimana Bobby, astagfirullahaladzim. Wah. Ayah. Sini kamu. Dah, sana. Wah.
Jadi kamu yang namanya Bobby? Hah? Pengecut sekali kamu berani sama perempuan. Ampun. Ampun. Elia! Indah. Kalau kata Indah, kalau pikiran gue lagi nggak tenang, sebaiknya gue sholat aja. Ya Allah, ya Robbi, aku datang kepadamu untuk memohon ampunan atas dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan aku juga ingin memohon kepadamu, ya Allah, lindungilah Indah dimanapun dia berada. Aku tidak bisa menjaganya 24 jam karena dia belum menjadi milikku, ya Allah. Tapi aku sangat mengkhawatirkan dirinya, ya Allah. Berikanlah kasih sayang-Mu, ya Allah, dan lindungilah Indah. Aku mohon, ya Allah, jauhkanlah Indah dan keluargaku dari bala bencana, malapetaka, dan mara bahaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Indah. Assalamualaikum Raja. Maaf kalau aku mengganggu kamu. Kamu di mana Raja? Aku betul-betul takut. Astagfirullah Indah. Supaya malam ini kalian bisa istirahat dengan tenang, biar saya jaga, ya. Itu sayangnya Bobby bisa meloloskan diri. Nanti saya lapor sama polisi. Ayah sebaiknya ayah pulang saja. Karena kebetulan di rumah ini hanya ada Indah dan Elia. Indah nggak mau menimbulkan fitnah. Tapi terima kasih sekali lagi atas bantuan ayah tadi. Mbak, tapi nanti kalau misalkan Bobby datang lagi gimana? Kita nggak bisa sendirian, Mbak. Elia, kita bisa kunci rumah kita. Udah kamu tenang aja. Kita nggak boleh repotin ayah Haris. Ya, tenang. Ya, kalian sabar aja. Saya tidak akan maksa. Cuman saya prihatin kalau ngelihat cuma kalian berdua di rumah ini, tidak ada mama kalian. Oke. Saya akan kasih tahu bodyguard untuk jaga di rumah ini, ya. Mungkin saya kirim nanti 4 orang ke sini untuk jaga supaya kalian bisa istirahat dengan enak. Ayah nggak usah repot-repot, ayah. Wah, udah tenang. Dul, itu kirimin bodyguard 4. Assalamualaikum Indah. Mas, maaf. Ada urusan apa Mas masuk rumah ini? Emang kalian siapa? Saya kesini mau ketemu sama Indah. Kami penjaga rumah ini. Ini perintah. Mas, saya nggak peduli. Saya itu temennya Indah. Mas. Jangan paksain diri, Mas. Keluar. Kenapa? Saya bisa. Temennya Indah. Ini perintah. Mas dengar Mas. Mas jangan masuk. Saya temennya Indah. Bapak nggak apa-apa. Raja. Kamu nggak apa-apa, Indah? Raja, kita mau mahram. Maafin aku, Indah. Aku cuma khawatir aja sama kamu. Aku nggak dengar semua miss call kamu, Indah. Aku ketiduran. Raja, nggak apa-apa. Aku udah baik-baik aja karena tadi ada ayah kamu yang datang nyelamatin aku. Dia telepon kamu ya? Aku nelpon kamu tapi kamu nggak angkat. Terus aku telepon lagi dan yang ternyata yang ngangkat tuh papi kamu. Dia langsung datang ke sini nyelamatin aku. Dan dia juga nyiapin bodyguard untuk menjaga rumah aku. Maafin aku ya, Indah. Aku gagal untuk melindungi kamu lagi. Raja, kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu nggak pernah gagal ngelindungin aku.
ini udah menjadi skenario Allah. Dan mungkin malam ini Ayah Haris yang disuruh Allah untuk melindungi aku. Ya udah, kalau begitu, aku stay di sini juga ya. Temenin mereka buat jagain kamu. Aku mengerti kamu khawatir sama aku, tapi sekarang aku udah nggak apa-apa. Insya Allah, Allah akan menjaga aku. Kalau begitu kamu istirahat ya. Dan kamu gak usah takut lagi. Papi udah siapin bodyguard buat kamu. Kamu tenang aja ya. Terima kasih udah khawatirin aku dan udah datang ke sini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Aida. Waalaikumsalam Raja. Jagain ya. Baik, Mas. Ya, Mas. Pak, maaf. Bapak bisa menjaga saya dari teras saja. Baik, Mbak. Terima kasih. Papi, do you wanna just give up now? While you can? Hey, come on Raja. Kita baru main hole nih. Masih ada 9 hole lagi. Belum bisa nyimpulkan apa-apa. Tenang aja. Emang Papi yakin? Papi bisa kalahkan aku? Raja, dari kamu segini nih Papi yang ngajarin kamu main golf. Oke? Tenang dulu, diam. Papi mau main nih. Oke. Please, take a shot. Tuh, punya aku masuk, punya Papi nggak masuk. Emang Papi belum pernah dengar ya istilahnya kalau guru itu kencing berdiri, tapi murid kencing berlari. Jadi murid juga bisa lebih jago daripada gurunya. Hati-hati Raja. Jangan sampai kamu kehilangan respect sama orang. Well, what do you expect Papi? Gimana Papi expect aku punya respect ke Papi? Kalau Papi sendiri mau berpoligami dengan perempuan yang aku cintai. Jadi kamu masih belum bisa menangkap inti dari pembicaraan kita selama ini. Hati-hati Raja. Karena kecemburuan itu bisa memblokir logika kamu dalam berpikir. Udahlah Pi. Anything I say, pasti Papi selalu akan bikin. Kalau memang Papi yang paling benar. Dah, mending kita lanjut aja permainan kita. Sebelum kita mulai 9 lubang berikutnya, Papi tegaskan ya. Kalau sampai kamu kalah, tinggalkan Indah. Deal. Okay. Tapi, ya. Aku nggak akan berhenti untuk memperjuangkan keselamatan Indah dari predator itu. Maksudnya gimana? Kan Papi sendiri bilang, kalau Bobby itu predator, dan dia suka menyiksa perempuan. Berarti Papi 11-12 dong sama Bobby. Kan Papi juga sering menyakiti mentalnya Mami. Anak satu ini, dia benar-benar gak bisa menangkap alasan aku untuk memberi maminya pelajaran. Karena cuma dengan cara ini Rosalyn bisa tersakiti. Kenapa Papi diem aja? Is that true? Papi tertampar fakta ya? Ingat aja, laki-laki itu yang dipegang kata-katanya. Jadi Papi minta benar-benar sama kamu. Kalau sampai Papi bisa ngalahin kamu main golf ini, tinggalkan Indah. Jangan pernah sekali-sekali kamu campuri segala urusan Indah atau urusan Papi. Atau apa Papi? Papi ngancam aku? Iya, Papi memang ngancam kamu. Kalau kamu masih terus-terusan begini, Papi akan tarik seluruh saham kamu yang ada di Nata Negara Holding Company. Dan Papi akan serahkan seluruhnya sama Denny. Oh, wow. Jadi gitu ya cara Papi ya? Hanya untuk menikahi perempuan yang aku cintai. You gonna do all of this, Papi? Jangan respect. Papi. Papi, ayo, oke Papi. Papi. Mami. Papi, dokter hati-hati dokter. Iya Bu. Mohon bersabar ya Bu. Iya. Papi banyak berubah ya. Contohnya seperti sekarang.
Papi udah memperlihatkan tanduknya Papi. Kamu mau bilang kalau Papi itu udah seperti binatang gitu? Yang punya tanduk itu bukan hanya binatang, tapi iblis, raja setan. Dan itu semua penuh kejahatan Papi. Kamu ada apa sih? Datang-datang ngomong seperti ini. Untuk apa kamu marah? Karena aku punya bapak yang mengincar calon menantunya sendiri, Papi. Papi nggak sadar. Tunggu, Raja. Papi nggak merasa kalau Indah itu calon menantunya Papi. Indah itu belum resmi bercerai sama Bobby, tapi kamu itu masih ngejar-ngejar Indah. Seharusnya kamu jaga nama baik Indah. Papi nggak peduli sama perasaan aku dan juga perasaannya Mami. Kenapa Papi harus mikirin perasaannya Mami? Mami itu orang yang paling sayang sama Papi. Dia itu udah bersama sama Papi pas Papi masih nggak punya apa-apa. Dari nol, Papi, dari nol. Tunggu dulu. Papi itu udah jadi seorang pengusaha sebelum Papi menikah sama Mami. Tapi belum sukses. Hati-hati Raja, hati-hati sayang. Dokter, saya minta tolong secepatnya dokter. Selamatkan nyawa suami saya, dokter. Iya Bu, mohon tenang ya. Tapi sebaiknya Ibu tunggu di luar saja. Enggak. Saya mau tunggu di sini aja sampai suami saya siuman. Saya nggak mau tunggu di luar. Maaf Bu, kami harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan Pak Haris. Karena dari jauh hari, Pak Haris sudah menyampaikan pesan ke saya, kalau terjadi kenapa-napa dengan beliau hanya mau dirawat di rumah saja. Mami, sebaiknya kita dengar Raja ke dokter ya. Nggak mau, Mami mau di sini aja Raja. Mami, kita biarkan Papi istirahat. Kita tunggu di luar ya. Aku yakin Papi pasti bakal sehat. Ya? Dok, tolong tangannya dok ya. Terima kasih banyak ya. Tapi Raja... It's okay, Mami. Mami udah. Mami tenang ya, Mami. It's okay. Papi's gonna be okay ya. Tapi ini semua gara-gara kamu, Raja. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama papi kamu harus tanggung jawab. Mami kenapa salahin aku sih, Mami? It's not my fault. No, it's all your fault. Karena kamu mengiyakan tantangan papi kamu untuk bermain golf. Mami, aku tantangin Papi. Karena aku juga membelakan Mami. Kalau aku menang, Papi nggak bakal nikah sama Indah. Indah lagi. Nama perempuan pembawa sial itu yang bikin sial keluarga Nata Negara ini. Kamu tahu nggak sih? Gara-gara Indah, kamu sama papi kamu jadi bertengkar. Mami, please jangan salahin Indah. Karena aku udah bilang ke Mami, Indah itu orang yang baik. Dia bukan orang jahat, Mami. Please don't speak like that about her. Awas aja kalau sampai saya ketemu kamu, Indah. Saya akan habisi kamu. Ya Allah, semoga Ayah Haris nggak kenapa-napa. Belakangan ini keluarga kita tuh ya selalu diganggu sama perempuan yang namanya Indah itu. Bagaimana bisa aku menjenguk Ayah Haris jika ada Tante Rosalin? Aku nggak mau nanti jadi masalah berkepanjangan. Lebih baik aku pulang saja. Padahal selama ini kita selalu hidup rukun, nggak pernah ada berantem-berantem, nggak pernah ada kisruh kayak gini. Tapi itu bukan salahnya Indah, Mami. Kan kita tahu sendiri, Papi punya masalah jantung. Tapi gimana pun juga, sejelek-jeleknya papi kamu, tetap dia suaminya Mami. Selama 26 tahun Mami berumah tangga sama papi kamu. Nggak pernah ada ribut-ribut. Papi kamu selalu harmonis, papi kamu selalu gentleman sama Mami. Tapi belakangan ini Mami nggak ngerti sama papi kamu yang selalu marah. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa sama papi kamu dan Indah harus bertanggung jawab, Raja. Ya Allah ya Robi, apa salah aku sampai harus menerima penghinaan seperti ini? Padahal aku bukan pelakor. Aku juga bukan perempuan murahan yang suka merusak rumah tangga orang. Siapa di situ?
Indah? Indah, kamu keluar atau saya yang samperin kamu ke situ? Maafin saya, Tante. Lepasin Mami, Raja. Kenapa? Kamu takut? Perempuan ani-ani murahan itu Mami labrak. Lepasin. Mami, lepasin. Mami, please control your emotions. Mami. Indah. Indah. Aku harus bersembunyi di mana? Sudah pasti Tante Rosalin akan tahu. Ya Allah ya Robi, apa yang harus aku lakukan? Karena itu artinya aku harus siap dihakimi Tante Rosalin. Cinta ini takkan mudah meski badai datang menerpa. Indah. Kau dan aku tak terpisahkan seperti bintang di malam. Dasar ani-ani pelakor. Awas kamu kalau sampai ketemu sama saya. Habis kamu. Dan awas kalau sampai Haris kenapa-napa. Perintah mendatang, kita terpisah, namun hatiku Astagfirullahaladzim. Maaf Raja. Indah, maafkan aku ya. Aku terpaksa tarik kamu. Soalnya aku gak mau mamaku siksa kamu lagi. Aku gak mau dia nyakitin kamu lagi. cinta kita. Terima kasih kamu udah nyelamatin aku, Raja. Aku juga minta maaf kalau aku meluk kamu. Indah, sebaiknya kamu gak usah kesini dulu ya. Suasana di rumah lagi gak tenang. Aku mohon pengertian kamu ya. Aku gak mau kamu kenapa-napa lagi. Iya Raja, aku mengerti. Tapi tolong sampaikan salam aku ke Ayah Haris ya. Dan juga tolong bilangin kalau aku nggak bisa jenguk dia. Semoga dia cepat sembuh dan baik-baik saja. Iya Indah, aku pasti akan sampaikan amanah ke kamu. Terima kasih sudah mengerti ya. Satu lagi Raja, tolong sampaikan ke mama kamu. Tolong bilang kalau aku bukan pelakor. Aku tidak akan mungkin merusak rumah tangganya. Dan apa yang dia takutin itu tidak akan pernah terjadi. Iya Indah, insya Allah dia bakal mengerti ya. Terima kasih Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Indah. Hati-hati ya. Dari mana kamu? Habis nyembunyiin Indah ya? Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Morning, Papi. How's everything? Good? Mami udah siapin makanan buat Papi. Kita makan dulu yuk, biar Papi sehat. Nggak usah. Papi cuma mau makan kalau yang nyediain itu Indah. Pi, Mami udah bikinin ini spesial buat Papi. Ya, dimakan dong, biar Papi sehat, oke? Nggak usah. Dulu, Pi. Coba dulu. Jangan nyari orang yang nggak ada. Yuk. Nggak usah. Ayo, Pi. Ayo. Saya bilang kan nggak usah. Kenapa harus maksa sih? Kamu tuh ngajakin berantem atau gimana sih, Pi? Dikasih perhatian serba salah deh. Mami, Papi, kenapa sih pagi-pagi udah harus berantem? What's wrong? Ini Papi kamu. Raja, coba bawa mami kamu keluar. Setelah itu kamu panggil Indah, suruh dia bikin makanan sehat buat Papi. Udahlah Papi, makan aja makanannya Mami. Kan she already put effort into it, Papi. Kamu kenapa sih? Nggak mau memenuhi permintaan Papi, ada?
Padahal papi kondisinya seperti ini karena gara-gara kamu juga kan. Kalau kamu nggak mau panggil Indah, biar papi aja sendiri. Ya udah papi, udah. Oke, fine, yes. Oke. Serah deh kamu, Pi. Terlaluan. Indah. Nggak ada tuh Indah. Nih, aku telepon Indah ya. Raja, kalau cuma nelfon, dari tadi juga bisa papi lakukan. Datangi sana, panggil dia. Ya udah, oke, fine. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam. Raja? Indah, aku boleh minta tolong gak sama kamu? Kan papi aku lagi sakit. Dan kebetulan dia cuma mau masakan kamu. Boleh gak aku minta tolong? Kamu ke rumah dan masakin buat dia. Tapi Raja, kalau misalnya aku ke rumah kamu, kamu tahu kan? Ada mama kamu. Mama kamu tuh marah sama aku. Indah, kamu gak usah pikirin soal itu ya. Kamu tenang aja. Aku pastiin mama aku gak bakal marah kamu dan dia gak bakal ngapa-ngapain kamu. Yang penting, papi makin sehat. Dan dia butuh masakan kamu, Indah. Please, aku mohon loh. Demi kesehatan papi aku. Ya udah, nanti aku masakin ayah kamu ya. Makasih ya, Indah. Akhirnya saya bisa kembali merasakan masakan sehat buatan kamu. Ini apa ini? Ini soto sehat spesial untuk ayah. Karena Indah nggak pakai minyak. Ayah coba ya, ayah makan ya soto sehat buatannya Indah. Bismillah, bakuannya dulu. Gimana ya? Enak-enak. Alhamdulillah, semoga ayah suka. Dia habisin ayah biar cepat sembuh. Ini kuahnya pakai telur ya? Iya. Buat proteinnya ya. Awas kamu Indah. Nggak akan saya biarkan kamu pulang dengan tenang. Kamu akan berhadapan dengan saya, Rosalin. Silakan, diam. Awas ya, jangan sampai kamu berteriak. Kamu itu ngapain sih berani-berani datang ke sini? Kan kamu udah tahu, saya nggak suka kehadiran kamu di rumah ini. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu nantangin saya, iya? Enggak, Tante dengerin saya dulu. Apa? Saya datang ke sini karena saya diminta tolong sama Raja. Ini bukan kemauan saya, Tante. Saya dipaksa. Oh ya, dipaksa? Jadi? Sakit banget. Jadi kamu itu nyalain anak saya, Raja? Gitu? Tante sakit banget. Saya nggak akan lepaskan kamu. Kamu tuh sadar nggak sih? Kedatangan kamu di rumah ini sangat tidak diharapkan sama keluarga Natanegara, terutama saya, Rosalin Natanegara. Kamu tahu kan? Tante, tolong lepasin dulu, Tante sakit. Asal kamu tahu ya, tidak akan pernah ada pernikahan antara kamu dengan Raja. Apalagi pernikahan kamu dengan Haris. Kamu denger itu. Kalau sampai itu terjadi, kamu tahu, saya akan buat kamu menangis darah dunia dan akhirat. Paham kamu? Dengar ya kamu ya, saya nggak akan pernah percaya kamu. Jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Dan jangan pernah kamu ngadu sama siapapun. Kamu berani ngadu, kamu akan berhadapan selalu dengan saya, Rosalin Natanegara. Paham kamu? Ya Allah, sadarkanlah Tante Rosalin bahwa apa yang dilakukannya ini bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Yang aku lakukan hanyalah membalas perbuatan baik Raja kepadaku. Aku mohon lapangkanlah hatiku dalam menghadapi semua cobaan ini. Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin, amin ya robbal alamin. Indah, Indah. Kamu kenapa, Indah?
Apa yang mama lakukan sama kamu, Indah? Raja, apapun yang kamu lihat, kamu dengar, dan apapun sekarang yang kamu rasain, tolong kamu lupain. Dan tolong kamu jangan sampai menyimpan dendam ke mama kamu. Aku nggak bisa toleransi kalau mama aku nyiksa kamu. Itu nggak bener, Indah. Kamu harus memahami situasi mama kamu. Karena kenapa? Mama kamu adalah perempuan. Dan aku sebagai perempuan, aku mengerti kenapa dia bisa bertindak seperti itu. Jadi kamu membenarkan apa mami aku lakukan ke kamu? Raja, kamu harus paham kondisinya. Kamu harus ngelihat pakai sudut mata pandang kamu sendiri. Mama kamu sudah mendampingi papa kamu selama puluhan tahun. Dia sudah melahirkan kamu dan adik-adik kamu. Dia sudah merawat kamu, menjaga kamu, menemani bisnis papa kamu. Kamu bisa bayangkan bagaimana sakitnya mama kamu saat dia tahu dia akan dipoligami? Semoga kamu paham maksud aku, Raja. Ya. Aku paham kok, Indah. Baiklah. Karena itu, aku bakal maafkan Mami. Ingat ajaran Rasulullah. Ibumu, ibumu, ibumu. Kita harus berpegang pada ajaran itu. Insya Allah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Indah, hal-hal seperti ini bikin aku lebih yakin kalau aku mau menikahi kamu. Dan aku janji, aku gak bakal berhenti memperjuangkan kamu sampai kamu udah cerai sama Bobby dan sampai kamu udah siap untuk menjadi istriku. Dan aku janji, ketika hari itu datang, kamu gak bakal pernah rasakan lagi dan kamu gak bakal pernah disiksa lagi, Indah. Kita bakal hidup berdua di kota yang jauh dan kita bakal selalu bersenang tanpa ada rasa sedih dan siksa. Aku janji ya, Indah. Insya Allah, Raja. Kalau kita berjodoh, Allah akan melancarkan semua urusan kita. Penting kita tetap ada di jalannya Allah. Aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati di jalannya, Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Indah. Terima kasih saya sudah diberi kepercayaan untuk menjadi pembicara di konferensi ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Terima kasih. Bapak Mongol, selamat kembali ke tanah air. Kami dengar bisnis Bapak sedang menggurita dan sudah merambah di Asia Pasifik. Bapak Mongol, kami dengar Bapak baru recovery dari stroke. Apakah betul, Pak? Oh ya, terima kasih ya udah menanyakan kabar saya. Alhamdulillah saya sekarang udah fit, udah bugar. Apalagi saya lagi berbahagia sekarang. Kebetulan saya juga hari ini ingin menemui putri saya. Dan juga ada beberapa urusan bisnis yang saya harus tangani. Jadi, tapi by the way udah tahu kan nama saya yang benar? Tentu Pak Mongol, karena waktu nikahan Nona Sandra akan disebut bintinya, Fadli Asmoro. Jadi nama Mongol itu karena kebetulan muka saya mirip Mongol. Terima kasih. Oh iya Pak Mongol, bagaimana perasaan Bapak ketika tidak bisa hadir di pernikahan Nona Sandra? Kalau bicara perasaan sih sejujurnya itu beban buat saya. Karena biar bagaimana Sandra itu anak kesayangan saya. Dengan saya tidak bisa menghadiri pernikahannya itu kayak gimana ya perasaan. Sebagai seorang ayah tuh aduh. Tapi ya terbahagiakan karena ternyata acaranya berjalan dengan lancar dan Sandra mendapatkan suami yang baik, bertanggung jawab dan konon kabarnya sesuai dari foto ganteng seperti saya. Jadi saya izin ketemu anak saya karena udah kangen banget. Permisi ya, terima kasih. Mari. Aduh Pak Haris, terima kasih loh sebelumnya udah datang ke sini. Dan ini untuk Indah. Oh ini buat Indah, oke. Yang ini buat Bu Herlin. Oh ini buat saya? Iya, yang ini. Aduh. Dan ini buat Elia. Makasih loh Pak Haris. Sama-sama Bu. Silahkan duduk. Saya tuh suka bingung. Pak Haris tuh kalau datang ke sini selalu aja bawaannya berlebihan. Udah gitu,
Gimana ya saya ngomongnya ya? Statusnya Pak Haris kan soalnya juga masih suaminya Ibu Rosalin kan. Saya takut ntar ada fitnah gitu. Iya. Saya ngerti Bu Herlin. Tapi ya kembali bahwa kita ini kan sudah sama-sama dewasa. Saya pikir Rosalin tidak akan mengetahui apa-apa kalau memang Bu Herlin tidak akan memberitahu dia. Oh gitu? Ternyata benar kata Sandra. Kalau Haris itu royalnya minta ampun. Tapi dia juga licik. Buktinya dia cari senang sendiri. Gimana pun juga dia udah selingkuh. Buktinya Rosalin nggak tahu kan kelakuan suaminya. Rosalin. Kamu kira kamu bisa menang dari saya? Kita lihat apa yang akan terjadi kalau kamu tahu kelakuan suami kamu. Iya. Saya sampai bengong, kebanyakan hadiah ini. Ya, kenapa Pak? Saya mau membicarakan satu hal kedatangan saya. Tapi sebentar, saya sebenarnya pengen ngomong sama Pak Haris tapi nggak enak nih. Saya itu punya kebiasaan Pak Haris, saya itu suka menyimpan dokumentasi foto. Kalau ada acara-acara penting termasuk buat anak-anak saya. Salah satunya dengan cara selfie. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Iya, silakan. Kita selfie ya Pak ya? Soalnya buat kenang-kenangan saya Pak. Oke. Cukup Bu? Udah cukup. Jadi saya nggak akan lupa kenangan ini. Rosalin, makasih ya udah mau berbagi suami dengan Indah. Sebentar lagi kamu bakal punya madu. Congrats ya menikmati kehidupan berpoligami. Ini adalah hadiah terindah dari kejahatan kamu selama ini. Apa-apaan nih? I see. Ternyata Herlin dan Indah diberikan barang-barang mewah sama Haris. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu ngapain? Masuk kamar di rumah sendiri, udah kayak maling kamu. Kembalikan berkasnya, ya. Ini nggak ada urusannya sama kamu. Sini. Enggak, segala sesuatu yang di rumah ini pasti aku harus tahu, Papi. Tapi kan setahu Dedi, Sandra tuh kan harusnya bukannya punya si Raja. Terus kenapa sekarang kok nikahnya sama Dendi?